Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulistiawati Alasman, kelas B Pendidikan Geografi. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan materi mengenai geografi kebencanaan. Yang pertama itu geologi gempa dan seismologi. Kata gempa secara efektif merupakan istilah yang mendefinisikan dirinya sendiri. Gempa bumi dapat terjadi karena aktivitas vulkanik, tumbukan meteorit, karena longsor di bawah laut, ledakan bom nuklir, dan banyak lagi. Tetapi yang paling umum, gempa bumi disebabkan oleh pergerakan bumi yang tiba-tiba di sepanjang patahan. Kesalahan dan pemetaan geologi. Kesalahan deep atau slip. Kesalahan dengan jumlah utama dari orbit mereka di GP atau arah vertikal yang diakibatkan oleh tarikan atau dorongan. Kesalahan strike deep. Ada dua jenis gangguan terpeleset utama, gangguan normal dan gangguan terbalik. Kesalahan normal terjadi jika dinding gantung bergerak ke bawah relatif terhadap footwall. Gaya dominan bersifat ekstensional seperti yang dikenali dari pemisahan lapisan batuan yang ditarik dalam salah satu kelalaian. Kesalahan transformasi. Kesalahan transformasi adalah jenis khusus dari kesalahan gerakan horizontal yang pertama kali dikenali oleh ahli geologi Kanada. Kemudian perkembangan seismologi. Ilmu yang mempelajari gempa bumi dikenal sebagai seismologi. Afterscience artinya gempa bumi. Alat lilin yang dikenali ditemukan di Cina pada 132 Masehi oleh Chang Heng. Instrumen graviseismologi modern dimulai sekitar tahun 1880. Gelombang seismik dan interior bumi. Gempa bumi besar menghasilkan gelombang tubuh yang cukup energik, direkam pada seismograf di seluruh dunia. Gelombang P dan gelombang S tidak mengikuti jalur sederhana saat mereka melewatinya. Melalui bumi mereka mempercepat, memperlambat, dan mengubah arah. Dan gelombang S bahkan menghilang. Analisis jalur perjalanan dari gelombang seismik memberi kita model interior bumi. Materi kedua, letusan gunung berapi, lempeng tektonik, dan magma. Babak bangunan utama dari pengetahuan adalah yang terpenting untuk memahami letusan gunung berapi. Lempeng tektonik telah memberi kita wawasan yang luas tentang gempa bumi. Sekarang kita akan membantu memahami gunung berapi. Magma atau batuan cair bervariasi dalam komposisi kimianya, kemampuannya untuk mengalir dengan mudah, kandungan gasnya, dan volume. Pengaturan plat tektonik vulkanik dikunjungi. Pusat penyebaran adalah lokasi yang ideal untuk aktivitas vulkanisme. Dikatakan demikian karena beberapa alasan, antara lain yang pertama, mereka berada di atas atmosfer suhu tinggi. Yang kedua, batuan astenosfer memiliki persentase yang rendah. Yang ketiga, lempeng samudra terlepas, menyebabkan panas batuan astenosfer naik, mengalami tekanan lebih rendah, dan berubah menjadi magma yang terus meningkat. Letusan gunung berapi adalah sarana cepat bagi bumi membuang sebagian panas internalnya. Magma dihasilkan dari peleburan batuan yang ada. Batuan bisa meleleh dengan yang pertama menurunkan tekanan di atasnya, yang kedua menaikkan suhunya, yang ketiga meningkatkan kandungan airnya. Materi ketiga, gelombang tsunami versus angin. Selama berabad-abad, saat lempeng Pasifik menunjam ke bawah di bawah Jepang,
Itu menyebabkan pelat atas membawa Jepang melengkung ke atas. Saat pelat terlepas, mulailah gempa bumi. Dasar laut didorong ke atas pada saat yang sama. Waktu tanah pantai dipindahkan ke bawah sepanjang 400 km, panjang garis pantai menurunkan tanah mencapai 1,2 meter di semenanjung Osaka di prefektur Miyagi. Itu penurunan tanah bersifat permanen. Pasang tinggi dan gelombang badai sekarang akan mencapai lebih jauh melintasi garis pantai dan meningkat banjir Pasifik. Gelombang dalam air. Tsunami bisa menjadi gelombang yang paling dahsyat dari semua gelombang, tapi asal dan perilaku mereka berbeda dari ombak yang biasa kita lihat di pantai atau tepi danau. Tsunami di pantai. Peristiwa tsunami bisa dimulai dengan penarikan mundur atau mundur dari permukaan laut. Jika palung gelombang mencapai pantai terlebih dahulu, penarikan dapat menyebabkan arus kuat yang menarik air laut, perahu, dan perenang jarak jauh ke laut. Tsunami akibat gempa. Gerakan patahan dasar laut yang menimbulkan gempa besar juga dapat menyebabkan tsunami yang dahsyat. Secara umum, untuk membuat tsunami, pergerakan sesar harus memiliki komponen vertikal, baik yang mengangkat atau menurunkan dasar laut, dan memiliki kecepatan gempa setidaknya 7,2 mmi. Materi keempat, perubahan iklim, yaitu miliaran tahun yang lalu, iklim bumi berbeda secara dramatis dari hari ini. Rezim iklim bumi purba, planet ketiga dari matahari, dapat diketahui dengan melihat komposisi atmosfer planet-planet. Venus adalah planet kedua dari matahari, dan karenanya menerima radiasi matahari yang intens. Sebagian besar energi matahari terperangkap oleh atmosfernya yang padat dan kaya karbon dioksida, yang membantu menciptakan suhu permukaan sekitar 47 Celcius. El Nino, kapasitas panas yang tinggi dari air, memberikannya kemampuan untuk menyerap dan menyimpan panas dalam jumlah yang sangat besar. Pada saat pemanasan dan untuk melepaskan panas dengan jumlah yang banyak. Pada saat pendinginan, pasokan panas di lautan dunia memiliki pengaruh besar pada atmosfer dan iklim dunia. Contohnya seperti coupling atmosfer laut adalah fenomena yang umumnya ditandai di Amerika Selatan, dengan kedatangan air laut hangat ke Peru dan Ekuador di dekat waktu Natal. Kemudian El Nino, perairan permukaan laut adalah mosaik dari masa air yang lebih hangat, sedang, dan lebih dingin, yang memberikan kontrol yang kuat pada cuaca regional. Materi terakhir itu materi kelima, banjir, di mana di dalam cekungan drainase kecil, hujan singkat yang terlokalisir dapat menyebabkan banjir bandang yang bergerak cepat namun terasa singkat, seperti yang terjadi di dekat Emporia pada tahun 2003 dan di Sungai Guadalupe di Texas Tengah pada tahun 1972, di mana di dalam cekungan drainase besar seperti Sungai Mississippi, banjir maksimum diakibatkan oleh curah hujan yang meluas yang berlangsung selama berminggu-minggu, menghasilkan air tinggi yang juga berlangsung selama berminggu-minggu. Ini adalah banjir regional. Daerah yang luas menyebabkan kebanjiran selama berminggu-minggu, kerusakan parah. Curah hujan bervariasi dalam intensitas dan durasi, begitu juga dengan volume terwater yang melintas daratan. Saat hujan deras, banjir bisa terjadi. Tidak peduli di mana Anda tinggal, baik itu tropis, rasa, atau makanan gurun, selalu terjadi. Dampak banjir. Dataran banjir adalah aliran sungai selama feed. Aliran membangun dataran banjir dengan erosi dan deposisi. Stream berhak atas dataran banjir mereka kapanpun mereka mau. Manusia yang memutuskan untuk terbang di dataran banjir
mungkin menenangkan pertaruhan mereka selama bertahun-tahun, tapi aliran masih menguasai banjir, polos, dan setiap datang kembali untuk mengumpulkan semua taruhan. Hidrografi memplot volume air atau kedalaman air terhadap waktu. Ia mencatat aliran volume air yang mengalir ke hilir. Ada jeda waktu untuk air hujan mengalir di atas permukaan tanah dan mencapai saluran aliran, tetapi ketinggian permukaan aliran biasanya naik dengan cepat. Baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.